Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Akulaku untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Agus Colik SEMM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumarni Setiana Putri, NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di era digital yang terus berkembang seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bergantung pada teknologi dan internet. Hal ini terbukti dari pertumbuhan internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Internet merupakan sarana elektronik yang dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas seperti komunikasi, riset, pemanfaatan informasi, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Menurut Malik dan Ramdhani tahun 2016. Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang memberikan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan dengan marketplace baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang luas yang tidak terbatas waktu dan tempat. Berkembangnya bisnis e-commerce di Indonesia telah berubah beberapa perilaku konsumen, salah satunya adalah kebiasaan berbelanja di pusat perbelanjaan atau toko sekarang mulai beralih dengan menggunakan media online. Selama terkoneksi dengan internet, konsumen tidak harus mendatangi toko atau tempat perbelanjaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya. Banyak perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia serta beragam jenis layanan yang ditawarkannya membuat para konsumen lebih leluasa dalam memilih toko online mana yang ingin mereka kunjungi. Banyaknya perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia menyebabkan kompetisi yang ketat untuk menarik minat seseorang untuk berkunjung dan melakukan pembelian melalui situs miliknya. Banyaknya perusahaan e-commerce yang muncul beberapa tahun belakangan ini menunjukkan bahwa pasar di Indonesia sangat potensial. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Indonesia mulai tertarik dan berminat menggunakan layanan e-commerce yang ada. Mulyana tahun 2016. Fintech berasal dari istilah finansial teknologi atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center atau NDRC di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam layanan keuangan fintech yang merupakan suatu informasi pada sektor finansial yang mendapat seutuhnya teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan, dan pembandingan produk keuangan. Menurut Ernama Budiarto Hendro S. tahun 2017. Kredit online mulai muncul dikarenakan semakin luasnya e-commerce di kalangan masyarakat kita. Maka tak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui e-commerce dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Penelitian ini dilakukan pada salah satu aplikasi kredit online yaitu akulaku.com. Aplikasi Akulaku adalah aplikasi mobile pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar pada marketplace yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui pembiayaan multiguna untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual melalui aplikasi Akulaku, mulai untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual oleh pencinta para belanja online akan disuguhi berbagai produk dan metode pembayaran cicilan sesuai dengan paduan yang tertera dalam aplikasi.
Aplikasi Akulaku serupa dengan kartu kredit yang dimana terdapat data diri yang harus diisi oleh debitur atau pemohon secara lengkap. Pemohon sendiri adalah pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas program cicilan di aplikasi Akulaku yang akan ditindaklanjuti sepenuhnya oleh PT Akulaku Finance Indonesia melalui pembiayaan multiguna dalam membeli produk yang dijual merchant, serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan program cicilan yang ditetapkan oleh PT Akulaku Finance Indonesia. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat penetapan batas maksimal kredit atau yang biasa disebut limit kredit PT Akulaku Finance Indonesia tahun 2018. Selain data di atas, ada beberapa dukungan data mengenai vintage Akulaku, yaitu mengenai penanganan komplain nasabah akan vintage Akulaku tersebut, yang sebagai berikut. Yang pertama, data pemesanan produk tidak sesuai ekspektasi nasabah. Yang kedua, ada sistem layanan yang kurang memuaskan, ada komunikasi kurang bagus, buruknya sistem dan penanganan komplain Akulaku kepada customer, pesanan belum diterima tetapi limit kredit sudah dipotong, salah pengiriman barang, merchant kurang memuaskan, nomor resi palsu tetapi pesanan produk tidak bisa dibatalkan, dan yang terakhir cara penagihan yang terkadang kurang sesuai. Berdasarkan fakta dan fenomena di atas mengenai keluhan nasabah Akulaku selama tahun 2019 menunjukkan adanya indikasi bahwa vintage Akulaku bermasalah dengan konsumennya, dan berbicara mengenai keputusan pinjaman online ini bahwa sebanyak 1.330 aduan masuk ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta terkait kasus kredit online. Masalahnya mulai dari bunga yang terlalu tinggi hingga penagihan yang berbau ancaman dan pelecehan seksual. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen Tirta segera menjelaskan saat ini pihak regulator sedang menindaklanjuti keluhan masyarakat vintage. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.